Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Ya, sebentar. Ini masih ada kurang satu ya, Dek? Korti bagaimana? Iya, dokter. Kurang satu orang, dokter. Ya, ada kabar? Belum, dokter. Bisa dihubungi? Baik, dokter. Akan coba saya hubungi, dokter. Jadi sementara awal ini kita masih kurang satu ya, Dek ya. Atau nanti karena saya juga sudah mohon maaf, jadi ini telat masuknya. Jadi nanti kita bisa mulai sambil jalan aja ya, Dek ya. Nanti Korti tolong diinfo saya kalau teman yang lagi satu itu udah join, Dek ya. Selamat siang semua. Hari ini, jadi saya masih ada beberapa materi yang belum. Untuk siang ini saya akan menyampaikan materi pemanfaatan jalur organisasi profesi. Ya, saya sudah bisa share screen ya, Dek ya. Bisa dilihat, Dek? Bisa, dokter. Jadi kita bicara sekarang tentang organisasi profesi. Tentunya sebagai dokter gigi nanti profesi kita apa, Dek? Organisasinya? PDGI, dokter. Ya, PDGI ya. PDGI apa? Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kalau sejawat dokter apa organisasinya? ID, dokter. ID apa dia? Ikatan Dokter Indonesia. Dia pakai ikatannya. Kalau kita pakai persatuan. Jadi Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Tentunya nanti kalian kalau sudah menyelesaikan pendidikan di kedokteran gigi, tentunya sebagai dokter gigi ya, karena mungkin sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa pendidikan di kedokteran gigi dibedakan menjadi 2 tahap ya. Jadi pertama pendidikan sarjana, jadi makanya masing-masing juga ada kaprodinya ya, pendidikan sarjana dan pendidikan dokter gigi atau profesi. Saya ingin tanya aja, kalian tahu enggak kaprodi sarjana di FKG Unmas? Karena kalian isi KRS apa nanti berhubungan sama, tahu kaprodi sarjananya? Tahu, dokter. Iya, siapa? Dokter Widani, bukan? Iya, ini siapa yang jawab? Saya dokter nomor 13 Aras, dokter. Mohon maaf, saya Aras. tidak bisa on cam sebentar karena ada situasi di rumah. Iya. Kalau dari nama tak kira kamu cowok deh. Maaf. Karena enggak lihat di sini. Oke. Ya. Jadi yang belum tahu juga untuk tahu, jadi istilahnya enggak kenal maka enggak sayang ya. Jadi kaprodi sarjana kalian Dokter Widani. Ya, beliau di bagian kedokteran gigi anak. Nanti bagiannya masuk profesinya di bagian pedodontia. Ya. Oke, saya nggak tanya lagi yang profesi. Saya sampaikan aja kalau kaprodi profesi Dokter Dewi Farida. Jadi nanti kan kalian sarjana dulu nih ceritanya. Semester 7 selesai, 3,5 tahun kalian apa gelarnya? SKG, Sarjana Kedokteran
gigi. Wisuda dulu. Ya. Nah, mohon maaf kalau saya sebelumnya sudah pernah menyampaikan. Kalau belum, ya didengarkan aja. Mulai periode ini, tentunya nanti kalau kalian juga pasti kena ya program ini. Kalau dulu kalian mau wisuda, itu dikejarnya sampai bisa sidang atau ujian skripsinya. Ya, kalian bisa daftar wisuda, yang penting kalian sudah sidang. Nah, perbaikan, saya sudah pernah sampaikan di kelas ini. Sudah apa belum? Belum? Oke. Kemudian, ini yang dulu ya. Oke, kalian wisuda dengan teman-teman di fakultas lain. Yang ekonomi, sarjana ekonomi, kalian sarjana kedokteran gigi. Nah, selesai sidang kan pasti ada penguji juga, pasti dari pembimbing juga ada revisi, masukan-masukan untuk pensempurnaan karya skripsi kalian. Nah, itu kan harus dikerjakan. Jadi harus dilakukan revisinya sampai terkumpul dalam bentuk kalau hard copy-nya itu dalam bentuk hard cover. Jadi sudah dijilid hard cover. Nanti ada harus ke perpustakaan, kemana ngumpul-ngumpulnya itu ada satu lembar bukti penyerahan. Nah, untuk target itu diberikan ada toleransi untuk di FKG. Itu dijadikan, yang penting kalian sudah sidang, kalian boleh wisuda. Nah, revisi kalian ini diberikan toleransi sampai batas kalian masuk klinik, koas. Nah, itu yang akan dijadikan dalam hal target pencapaian. Kalau kalian belum mengumpulkan skripsi hardcover-nya, kalian belum boleh mengerjakan pasien. Jadi kan namanya aja udah masuk klinik, nama aja koas, tapi belum bisa mengerjakan pasien. Kan sama dengan jalan di tempat, ya nggak? Ya kan? Nah, jadi untuk periode ini biasanya nanti wisudanya mungkin sekitar Maret ya. Nah, ini juga sekedar kalian ketahui sebelum saya masuk ke materi saya. Waktu zaman saya dulu kuliah, jadi saya pas selesai Januari. Jadi saya belum diwisuda, Dek. Tapi begitu selesai pendidikan dokter gigi, dan waktu saya tidak dibedakan tingkat sarjana dan tingkat profesi. Saya menyelesaikan skripsi, sudah mau selesai koas, jadi skripsi itu justru terakhir. Kalau sekarang kan nggak bisa saya koas ya. Jadi dulu begitu menyelesaikan pendidikan langsung dapat 2 ijazah. Ijazah SKG dan ijazah dokter gigi. Kalau sekarang satu dulu, SKG dulu, baru kalian bisa koas. Nah, untuk sekarang peraturan terbaru lagi, Dek, diberlakukan ini semua oleh universitas, bahwa hardcover skripsi kalian selesai baru kalian bisa mendaftar wisuda. Paham ya? Ya, jadi harus lebih cepat lagi menyelesaikan. Jadi istilahnya benar-benar udah selesai skripsinya baru boleh mendaftar wisuda. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian molor-molor misalnya selesai revisinya, bisa jadi kalian karena nggak bisa daftar wisuda, apa konsekuensinya? Semester depannya kalian memprogram skripsi aja dong. Iya kan, karena belum mengumpulkan. Betul nggak? Bayar SPP untuk itu, kuliahnya misalnya udah selesai semua. Sayang kan waktunya ya. Makanya begitu sidang harus segera diselesaikan revisinya sampai hardcover sehingga pelong kalian daftar wisuda. Jadi setelah wisuda baru koas, ya. Nah, kalau sekarang kan Maret dengan kalau tidak salah sekitar Oktober. Jadi setiap semester ada wisuda. Waktu angkatan saya dulu wisudanya setahun sekali, deh.
selalu di tanggal 8 Desember. Kalaupun itu hari Minggu, ya hari Minggu wisudanya. Karena 8 Desember itu baru aja kita lewati apa? Hari ulang tahun Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati. Jadi wisudanya pas di ulang tahun yayasan. Nah, saya waktu itu uji kompeten, belum ada uji kompetensi, ujian negara istilahnya karena masih swasta kita dulu. Sekarang kan sudah tidak ada swasta negeri, oke masih ada swasta negeri tapi lebih mengarah ke akreditasi, ya. Jadi akreditasi karena sudah ada uji kompetensi sekarang. Nah dulu saya sudah penggelaran karena sudah selesai penggelaran Januari. Jadi kan sudah dokter gigi kan, sudah digelar, tapi belum wisuda. Nah, gimana itu? Tapi pas penggelaran itu dapat ijazah keduanya. SKG-nya dapat, dokter giginya dapat. Nah, dalam perjalanan artinya saya misalnya 96 itu kan apa namanya? Harus menunggu wisudanya Desember. Jadi saya kejadiannya Agustus itu, jadi selesai Januari penggelaran, Agustus saya PTT, kemudian Desember pulang wisuda, baru wisuda sarjana kedokteran giginya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang tolong diperhatikan ya, hardcover-nya itu harus selesai karena itu syarat pendaftaran wisuda. Ya. Nah, dengan topik kali ini jadi pemanfaatan jalur organisasi profesi ya, berandai-andai ya kalian sudah di tahap akhir pendidikan. Jadi sebentar lagi mau jadi sejawat, apa yang kalian bisa lakukan dalam memanfaatkan jalur organisasi profesi. Ya, kalau kita PDGI. Oke. Gimana Korti, sudah lengkap hadir? Sudah, dokter. Sudah? Oke. Ya, selamat bergabung yang baru masuk tadi. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kita perlu juga tahu beberapa kelembagaan ya. Jadi kita ada Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi apa yang dimaksudkan konsil? Jadi konsil itu suatu badan yang otonom ya. Jadi dia mandiri, non struktural, bersifat independen. Jadi tidak tergantung, bersifat terdiri. Nah, ada dua. Jadi kalau orang bilang Konsil Kedokteran Indonesia itu melibatkan dua. Jadi ada Konsil Kedokteran untuk sejawat dokter. Jadi dokter umum ya. Ya nanti spesialis dan lain sebagainya di bidang kedokteran. Kemudian ada juga Konsil Kedokteran Gigi. Ya. Jadi kedokteran gigi nanti spesialis semua. Jadi ada Konsil Kedokteran. Nah, nantinya kalau kalian sudah sudah menyelesaikan studi itu nanti istilahnya kita mendaftar atau registrasi, makanya nanti kita punya STR, surat tanda registrasi. Kemana kita mendaftarnya? Jadi seluruh dokter atau dokter gigi itu setelah menyelesaikan pendidikan wajib mendaftarkan diri ke Konsil Kedokteran. Ya, kalau sejawat dokter umum ke Konsil Kedokteran, kalau sejawat dokter gigi ke Konsil Kedokteran Gigi. Nah, apa artinya kita registrasi? Jadi registrasi itu kan mendaftar ya. Jadi kita terdaftar secara nasional. Ya, jadi terdaftar sebagai dokter gigi di Indonesia. Sampai di sini bisa paham ya? Jadi kemana kita mendaftar kalau kita untuk mendapatkan nah misalnya pertanyaan, mana kita mendaftarkan diri setelah kita selesai pendidikan kedokteran gigi? Ke Konsil Kedokteran Gigi. Ya. Nah, ke Konsil Kedokteran Gigi di sini yang perlu diperhatikan, nanti kalian dapat apa dari konsil kalau kalian mendaftar? STR dokter. Ya, STR.
STR itu apa? Surat tanda registrasi. Ingat ya. Jadi STR itu atau kita registrasi ke konsil, sehingga yang mengeluarkan STR siapa? STR untuk dokter gigi, konsil kedokteran gigi. Sampai di sini paham ya? Nah, coba kita lanjut lagi. Nah, ini yang menjadi tugas dari konsil. Jadi melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Nah, karena tadi kan sudah disampaikan ada konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi. Ya. Jadi tugas konsil juga mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Jadi pendidikan kedokteran maupun kedokteran gigi itu ada standar pendidikannya. Apa artinya standar? Nah, ya kalau dibilang standar itu paling tidak muatan yang harus disampaikan itu seperti ini. Ya, meskipun nanti tidak menutup kemungkinan pendidikan kedokteran gigi atau kedokteran umum mempunyai tambahan atau muatan-muatan lokal yang menjadi keunggulan masing-masing pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi tersebut. Jadi standar yang harus dicapai oleh sejawat dokter maupun dokter gigi itu ditetapkan oleh siapa? Oleh konsil kedokteran gigi. Ingat tugasnya konsil. Nah, termasuk juga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Jadi ini dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai fungsi masing-masing. Ya, nah nanti tentang pembinaan ini ada penyampaian lebih lanjutnya karena ya namanya dalam pelaksanaan ya mungkin ada beberapa hal yang melanggar etik atau melanggar disiplin dalam kedokteran sehingga ada tuduhan malpraktek dan lain sebagainya. Disinilah lembaga profesi itu mempunyai peranan penting. Makanya kenapa hal ini harus disampaikan sehubungan dengan pemanfaatan jalur organisasi profesi. Sampai di sini bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, kita kenal juga ada istilah kolegium. Jadi kolegium ya sama kayak konsil, jadi ada kolegium kedokteran, ada juga kolegium kedokteran gigi. Jadi badan ini yang dibentuk oleh organisasi profesi. Nah, kita tadi sudah sampaikan, kita sudah ketahui bersama bahwa organisasi profesi dalam bidang kedokteran dan kedokteran gigi sudah tadi ya, kalau dokter ID, kalau dokter gigi PDGI. Jadi kolegium ini dibentuk oleh organisasi profesi masing-masing cabang atau disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Ya, jadi contohnya nanti ada kolegium, misalnya kayak di gigi nanti kan ada spesialisnya, misalnya bedah mulut, ada kolegium bedah mulut. Ya, ini tadi saya baru dapat info ya, saya aja yang terlambat baca di grup dosen. Jadi untuk bedah mulut dokter Ana Agung Mani, dokter kadang kalau sering disampaikan nama yang biasa panggilan malah lupa nama aslinya, dipanggil dokter Alek, jadi dokter Madi Mertesparke namanya. Itu baru saja berhasil memperoleh untuk konsultan di bedah mulut. Ya, biasanya kalau kalian perhatikan kan sejawat dokter umum, dokter umum belum ya, kalau spesialis ya. Jadi spesialis apa misalnya Opjin dalam kurung K. K-nya itu konsultan. Begitu juga kita nanti SPBM dalam kurung K, konsultan. Ya, radiologi kedokteran gigi spesialis K, ya konsultan juga.
Jadi semua pencapaian-pencapaian ini sehubungan dengan SDM tentunya akan menjadi tambahan dalam penilaian reakreditasi kita nanti ke depannya, ya. Mencapai nilai akreditasi A itu susah ya, Dek ya. Tapi mempertahankannya lebih susah lagi, nah, Dek. Lebih susah, ya. Lebih susah dalam artian kalau kita mencapai nilai A, pencapaiannya itu ya tentunya ada kebahagiaan, euforia ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat A, nah mempertahankannya ini tentunya setiap waktu berjalan ada target-target pencapaian yang ditetapkan. Ya intinya sih untuk standar mutu pendidikan ya dalam hal ini di kedokteran gigi. Jadi ya kalau sampai turun itu kan ya ada sesuatu yang beda ya dalam artian kalau kita dapat senang tapi kalau turun itu kayaknya gimana gitu. Jadi harus menunggu lagi untuk reakreditasi berikutnya mencapai lagi lebih baik lagi seperti itu. Jadi kolegium jadi ini dibentuk oleh organisasi profesi yang perlu digarisbawahi untuk mengampu tugas cabang masing-masing disiplin ilmu. Seperti tadi misalnya konsil dia menetapkan standar pendidikan. Oke, yang secara umum ya. Nah, nanti kalau ada spesialis, ada lagi kolegium bedah mulut, kolegium orto, kawat gigi. Kalian udah pada tahu atau cari tahu tentang bagian-bagian atau spesialis di kedokteran gigi? Sudah? Tadi saya sampaikan SP Ort atau orto. Itu bagian apa, Dek? Bagian kawat gigi, ya, merapikan gigi. Ya, ada juga spesialis konservasi gigi SPKG. Jadi ya yang tambalan. Jadi ada bagian ya nanti ya masih di awal, masih semester 1, tapi kita bicara ini paling tidak memposisikan kalian sebentar lagi sudah akan menyelesaikan pendidikan, paling tidak kalian tahu kemana ya. Jadi tadi kemana mendaftarkan diri registrasi ke konsil ya untuk mendapatkan STR surat tanda registrasi. Nah kita lihat sekarang tentang kolegium nanti. Oke sebelum ke organisasi profesi. Nah ini kalau STR surat tanda registrasi kalian dapatkan di konsil. Kalau gigi di konsil kedokteran gigi. Nah kira-kira yang kalian ketahui kalau misalnya kalian sudah selesai pendidikan, ya tentunya kan pasti harus uji kompetensi ya Dek ya, uji kompetensi. Nah, apa syaratnya kalian bisa untuk mendapatkan STR? Dek? Misalnya kalian uji kompetensi, oke lulus. Lulus itu artinya apa? Kalian sudah kompeten sebagai dokter gigi. Bisa kalian langsung daftar ke konsil? Bisa registrasi ke konsil? Bisa nggak? Ayo, siapa yang mewakili? Bisa nggak? Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalian ini sudah lulus uji kompetensi dokter gigi. Nah, kan wajib mendaftarkan diri ke konsil, kan? Ya enggak? Ya. Kira-kira bisa langsung daftar habis uji kompetensi? Sudah dinyatakan lulus? Artinya sudah kompeten. Bisa mendaftar, mengajukan STR ke konsil? Bisa nggak, Dek? Belum kebayang ya, Dek ya? Oke. Kalau kalian baru lulus uji kompetensi, oke, sudah dinyatakan lulus. Bisa nggak mendaftar ke atau registrasi ke konsil? Belum bisa. Belum bisa dalam artian begini, Dek. Sebenarnya sudah bisa. Tapi permasalahannya salah satu syarat untuk mendaftar
mendaftarkan surat tanda registrasi itu harus menyertakan sertifikat kompetensi. Sampai di sini bisa dipahami? Kalian uji kompetensi, lulusnya dapat apa? Sertifikat kompetensi. Nah, ini siapa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi? Kolegium Kedokteran. Kalau gigi, Kolegium Kedokteran Gigi. Di sini paham ya? Nah, sah kalian punya sertifikat kompetensi, baru bisa mendaftarkan diri kemana? Untuk mendapatkan STR? Kemana? Tadi sudah? Konsil Kedokteran Gigi. Oke, ke Konsil Kedokteran Gigi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ingat, nanti kalau ada soal-soal yang juga setelah uji kompetensi bisa mendaftarkan diri ya? Belum bisa. Kapan bisa mendaftarkan diri? Kalau sudah punya apa? Sertifikat kompetensi. Nah, ini saya juga dengar istilah baru dalam artian tentang sertifikat ini ya. Nanti kalian itu yang saya sampaikan tadi, oke, sudah SKG. Sudah SKG tentu bisa lanjut ke pendidikan profesi kedokteran gigi. Nah, tentunya nanti kalau sudah tamat kan dapat ijazah ya, Dek ya. Nah, ijazah dokter gigi itu sekarang juga istilahnya disebutkan sebagai sertifikat profesi. Jadi itu yang dibilang serprof. Nah, apa hubungannya serprof? Kalau bilang serprof itu sertifikat profesional atau profesi, itu ijazah dokter gigi kalian. Ya. Nah, kalau dulu begitu kalian lulus uji kompetensi, kan dapat sertifikat kompetensi, ya, kalian langsung bisa registrasi ke konsil untuk mendapatkan apa tadi? Namanya registrasi, surat tanda registrasi. Ya, ingat, sertifikat kompetensi yang mengeluarkan kolegium. Surat tanda registrasi atau STR yang mengeluarkan konsil. Ya. Jadi kalian punya dulu sertifikat kompetensi baru bisa mendaftarkan diri ke konsil untuk mendapatkan STR. Sampai di sini paham dulu, Dek? Ya. Karena sertifikat kompetensi itu ya bukti tertulis kalian sudah kompeten sebagai dokter gigi. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan, bisa dipahami enggak jalurnya ini? Ada pertanyaan? Kalau belum ada bisa saya lanjutkan? Bisa ya. Oke, jadi ingat, konsil itu STR, kolegium, sertifikat kompetensi. Nah, saya bicara untuk sekarang dan ke depannya. Ya, nanti nggak tahu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi peraturannya berubah. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan mungkin di kuliah sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mulai periode bulan apa artinya yang lalu ini, November, dokter gigi diwajibkan untuk program internship. Mungkin kalau kalian punya teman yang di kedokteran umum mungkin sudah mulai internship lebih dulu. Ya enggak?
Pernah dengar istilah internship, Dek? Belum? Pernah, dokter. Nah, oke, siapa? Dava ya. Gimana yang Dava ketahui tentang internship itu, Dava? Jadi setahu Dava, intensif itu dokter sudah praktek dokter, tapi masih dalam pengawasan dokter lebih senior. Sudah praktek. Ya, tapi masih dalam pengawasan dokter yang lebih senior. Oke. Yang lain ada pendapat? Apa yang kalian ketahui tentang program internship? Jadi saya perlu sampaikan di sini karena dokter gigi baru 1 periode lalu, jadi November lalu ya, baru mulai wajib internship. Artinya wajib itu apa, Dek? Harus. Ya. Tadi apa yang disampaikan Dava juga apa namanya? Ada benarnya ya. Intinya sudah dokter kan sudah penggelaran. Ya. Cuma bedanya dia sudah boleh ini belum? Sudah boleh praktek mandiri belum? Nah, sehubungan dengan tadi yang disampaikan pengawasan. Dalam artian sudah praktek apa namanya? Sudah dokter gigi wajib program internship ya. Sedikit saya ulas kalau sejawat dokter umum itu internshipnya 1 tahun. Ya. 6 bulan mereka di rumah sakit, 6 bulan lagi di 2 puskesmas. Jadi bisa puskesmas A atau B. Ya. Tapi kalau dokter gigi berapa lama waktu internshipnya? 6 bulan. Ya. 6 bulan. 6 bulan itu terbagi 3 bulan di rumah sakit. Nanti kan tergantung perputarannya ya, ada yang bisa puskesmas juga. Nah, 3 bulan lagi di 1 aja puskesmas. Jadi 6 bulan itu 3 bulan rumah sakit, 3 bulan 1 puskesmas. Itu untuk dokter gigi. Kalau dokter umum tadi bagaimana? 6 bulan rumah sakit, 6 bulan lagi di 2 puskesmas. Jadi 3 bulan dia puskesmas. Jelas ya bedanya ya? Paham ya? Jadi kita dengan sejawat dokter umum. Dan dokter umum sudah lebih dulu memulai internship, dokter gigi baru 1 periode lagi. Periode berikutnya belum tahu kapan. Ya, jadi sehubungan dengan internship, kapan kalian bisa mengajukan internship? Ini yang Bapak Dekan menyampaikan, ini ada bagusnya di bidang kesehatan. Jadi dalam akreditasi kita bisa menyampaikan waktu tunggu kerjanya ya 0 sampai 1 bulan aja kan. Cepat kan, kalian tidak sempat nganggur. Nah setelah itu, tapi saat internship ini kenapa? Jadi waktu tunggu kerjanya kecil, maksudnya nggak sampai nganggur, karena kalian pasti langsung kerja kan? Internship itu dibayar nggak, digaji nggak? Tadi kan Dava bilang di kerja praktek, tapi masih diawasi oleh senior, begitu kan? Ya, tapi pemahaman Dava tahu nggak, mereka digaji apa enggak? Digaji. Ya, seperti digaji dokter. Digaji. Jadi kan enggak sampai nganggur kalian ya. 6 bulan dulu ya. Setelah itu ya yang sudah pasti kan kalian akan praktek mandiri. Ya. Ya enggak? Nah, nanti ini dalam praktek mandiri saya sampaikan juga praktek mandiri kalau dibilang dokter gigi itu modalnya berapa. Ya kan? Karena yang pertama terbayang itu dental unit aja udah berapa kan? Belum yang pernak-pernik pendukungnya, betul enggak? Ya, tapi nanti kita lihat di syarat izin praktek nanti. Jadi tidak semengkhawatirkan tentang awal dana praktek mandiri kalian ya. Nah, jadi kalau saat internship nanti kalian digaji itu selama internship. Nah, untuk boleh bekerja itu tentunya harus ada surat izin praktek ya.
Jadi dalam rangkaian internship kalian juga harus mengurus surat izin praktek. Jadi kalau 3 bulan di rumah sakit, ya untuk internship selama 3 bulan. Kalau di puskesmas untuk surat izin praktek internship, jadi ada khusus ya. Jadi untuk mengajukan, nah itu yang saya bilang, kapan kalian bisa daftar internship? Nah kalau kayak tadi, kapan kalian bisa mendaftar ke konsil untuk mendapatkan STR? Syaratnya apa? Harus sudah punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh siapa? Kolegium. Oke, artinya udah paham ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita ke peraturan yang terbaru. Nah, kalau sudah selesai pendidikan, kalian ini kan sudah wajib internship, jadi tidak bakalan nganggur 6 bulan pertama, Dek ya. Jadi internship. Nah, internship nanti yaitu tentunya ada seperti kalau kalian dulu SMP, SMA itu kan ada untuk apa namanya pemilihan sekolah berikutnya itu ya kayak internship ya sama juga. Kalau dulu kan apa pakai prestasi, pakai apa istilahnya zonasi seperti itu kan ada. Nah, kalau internship juga ada 3. Jadi apa ya? Yang pertama itu lokal. Lokal dalam artian kalau di Denpasar ya diutamakan yang punya kakak Denpasar. Ya. Ya kalau sekarang dokter gigi baru pertama ya masih sedikit ya persaingannya, tapi nanti berikutnya tentunya semakin banyak kan. Karena sekarang ini masih sambil menyiapkan, belum semua rumah sakit atau puskesmas siap menerima internship dokter gigi. Ya, yang periode pertama ini di Bali rumah sakit yang dibuka baru rumah sakit Bayangkara. Ya, puskesmasnya, puskesmas Denpasar Barat 2 dan Sukawati 2. Jadi kakak kelas kalian yang dokter gigi, yaitu wahananya istilahnya, rumah sakitnya Bayangkara, puskesmasnya ada yang di Sukawati 2, ada yang di Denbar 2. Jadi yang pertama masuk rumah sakit, oke di Bayangkara dia 3 bulan. Setelah rumah sakit dia akan terbagi 2 karena dokter gigi kan cukup 1 puskesmas ya dalam 3 bulan. Nah, selanjutnya yang pertama masuk puskesmas ada yang di Denbar 2, ada yang di Sukawati 2. Setelah 3 bulan akan masuk ke rumah sakit Bayangkara. Jadi begitu caranya. Siapa itu? Adiknya nangis apa anaknya? Oke, jadi apa namanya? Itu ya untuk program internship. Jadi makasih tadi sharingnya Dava, tapi yang jelas internship ini nanti kalian digaji, ya. Nah, untuk mendaftar internship, kira-kira tahu apa yang diajukan harus syaratnya? Tadi saya ada sampaikan bahwa kalau kita sudah selesai pendidikan kan dapat ijazah ya, Dek ya. Ijazah dokter giginya, ijazah profesinya. Nah, itu istilahnya sekarang apa? Serprof ya, sertifikat profesi. Itu ijazahnya. Ya. Nah, ini juga ya saya sempat mendengar percakapan dari Wadek 1 dengan institusi lain kalau nggak salah dari UI malah itu. Jadi seperti ini. Begitu selesai apa pengumuman kelulusan ujian kompetensi ya. Itu ya kalau bisa secepatnya dilakukan penggelaran dokter giginya. Karena saat penggelaran kalian mengucapkan sumpah kalian dapat ijazahnya nanti. Ya, intinya penggelaran itu sudah kalian dapatkan. Mungkin itu yang dimaksud yang apa namanya? Kalau sudah mengucapkan sumpah, nanti kalian kan ada tanda tangan juga bahwa sudah penggelaran. Itu persyaratannya. Jadi ya intinya sudah ada sertifikat
profesi. Jadi Serprof itu yang dipakai untuk mendaftar internship, ya. Karena yang periode lalu ini sejawat dari Udayana itu kan ada ikut uji kompetensi, tapi penggelarannya agak lama, sehingga mereka tidak bisa mendaftar internship karena belum mempunyai apa Serprof tadi, sertifikat profesi. Ya nggak bisa mendaftar internship. Terus gimana? Ya tunggu, karena wajib kan, tunggu internship berikutnya. Seperti itu. Ya, paham ya tentang internship. Oke, saya lanjut dulu. Nanti ada. Nah, tadi saya katakan organisasi profesi. Nah, jadi depan sudah saya katakan bahwa organisasi profesi di sini, kalau sejawat dokter umum, IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Tapi kalau untuk kita yang sejawat dokter gigi, organisasi profesi kita Persatuan Dokter Gigi Indonesia, jadi PDGI. Nanti kita lihat di mana kebermanfaatan organisasi profesi kita, ya. Yang jelas dalam hubungan surat izin praktek kita, organisasi profesi kita ini punya andil di sana, ya. Karena salah satunya surat izin praktek itu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kalau kita dokter gigi ya harus ada rekomendasi dari PDGI. Ya, nah tentunya kalau kita praktek di Denpasar, kita kemana minta rekomendasi? Ke PDGI. PDGI mana, Dek? PDGI ada Denpasar, Badung, Bali Timur ya istilahnya, yang Gianyar, Klungkung, Karangasem itu tergabung di Bali Timur. Singaraja punya sendiri, Tabanan punya sendiri kayaknya, sama negara mungkin punya sendiri. Jadi kalau kita mau praktek di Denpasar perlu rekomendasi dari PDGI mana, Dek? Ayo. Logikanya aja, kita mau praktek di Denpasar, jadi kita harus mendapat rekomendasi dari PDGI cabang Denpasar, dokter. Iya, Denpasar. Siapa ini yang jawab? Adia ya. Betul? Betul, Adia? Iya, dokter, betul. Oke. 003 ya. Iya, dokter. Jadi ya kalau kita mau berpraktek di Denpasar perlu rekomendasi dari PDGI Denpasar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut? Ada yang mau sharing? Gimana caranya dapat? Kalau dapatkan STR dari Konsil, kita harus punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium. Nah, diingat-ingat itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, sekarang kalau mau ngurus izin praktek, salah satu syaratnya ada dari rekomendasi organisasi profesi. Oke, rekomendasi PDGI. Mau praktek di Badung perlu rekomendasi PDGI Badung. Terus bagaimana cara dapatnya? Ada yang mau sharing nggak? Gimana cara mendapatkannya? Nah, ini sehubungan dengan topik ini, pemanfaatan jalur organisasi profesi. Gimana? Ya, tentunya syaratnya gimana, Dek? Kita harus masuk atau terdaftar sebagai anggota dulu. Ya kan? Ya enggak? Kalau enggak sebagai anggota, gimana mau dikasih rekomendasi? Karena mau berpraktek di wilayah
tersebut. Ya. Tapi seandainya kita ya bertempat tinggal atau praktik di Denpasar misalnya, boleh nggak kita juga praktik di daerah lain? Ya, misalnya yang terdekat, Badung lah, atau Tabanan, atau Gianyar, boleh nggak, Dek? Belum terpikir ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ingat organisasi profesi kita, PDGI. Bagaimana cara untuk mendapatkan rekomendasi dari PDGI? Tujuan tempat kita praktek ya tentu kita harus terdaftar sebagai anggota. Ya, nanti persyaratan anggota kan namanya dalam organisasi, ada iuran dan lain sebagainya, ya kita terikat dengan aturan dalam organisasi profesi kita. Ya. Nah, tadi kita sudah banyak bicara bilang tentang sertifikat kompetensi. Jadi apa itu sertifikat kompetensi? Jadi ya intinya surat pengakuan ya bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia sudah lulus uji kompetensi atau istilahnya sudah kompeten. Ya, jadi ada surat sertifikat kompetensi. Ya. Oke, sebelum lanjut saya ingin menyampaikan dulu bahwa riwayat adanya sertifikat kompetensi ini ya. Jadi saya ingat sekali setelah PTT tahun 2000 saya baru mendaftar ya sebagai dosen bergabung di FKG Unmas. Kalau dulu kan istilahnya 5 tahun surat izin praktek, begitu selesai ya mengajukan lagi istilahnya perpanjang izin praktek. Nah, sejak tahun 1996 artinya itu sudah tidak bisa seperti itu karena sudah berlaku uji kompetensi. Ya. Jadi yang saya ingat waktu itu izin praktek saya berakhir 95. Nah, waktu itu uji kompetensi belum ada. Nah, bagaimana sekarang? Nah, ada himbauan bahwa ya namanya yang sudah punya izin praktek, ya itu pengakuan bahwa sudah kompeten, ya. Tapi sehubungan dengan sertifikat kompetensi ini namanya sertifikat, surat tanda pengakuan kan harus diuji gitu ya, Dek ya. Nah, jadi ada himbauan waktu itu bagi yang sudah berpraktek, artinya sudah punya surat izin praktek. Nah, itu dihimbau untuk segera mendaftarkan diri atau registrasi kemana tadi deh? Konsil. Jadi saya waktu itu registrasi ke konsil itu dengan surat izin praktek saya. Yang sudah berakhir ini kan, mau berakhir. Harus gimana? Orang belum ada uji kompetensi, makanya waktu itu ya kalau dianggap pemutihan lah deh, dalam artian yang sudah punya SIP, surat izin praktek, dianggap sudah kompeten. Jadi kita langsung mendaftar ke konsil. Sehingga keluar STR, surat tanda registrasi. Jadi kita sudah terregistrasi di konsil. Jadi oke, surat izin praktek berlaku lagi. Nah, setelah 5 tahun berikutnya, karena di tahun 96 sudah mulai ada uji kompetensi. Nah, di sana pernah ada kejadian di Sumatera Utara itu, Dek. Ya, enggak tahu bagaimana, apa kelewatan sejawat dokter gigi untuk mengajukan SIP-nya ke konsil. Nah, yang jelas karena izin praktek sudah habis, STR belum punya, ya, karena waktu itu kalau kita sudah mengajukan SIP kita registrasi ke konsil, yang sudah mempunyai STR
dianggap sudah lulus uji kompetensi. Ya, kita kan sudah praktek sebelumnya ya. Jadi dalam tanda kutip dianggap sudah lulus uji kompetensi. Nah, begitu berlaku uji kompetensi 96 tahun 96, jadi yang belum punya STR, nah itu di sana apa? Wajib ikut uji kompetensi. Nah, waktu itu sih beritanya jadi heboh. Di USU ada bapak dengan anak ikut uji kompetensi. Nah, ini karena mungkin bapaknya praktek, enggak ketinggalan himbauan surat izin praktik apa waktu itu, mungkin izin praktiknya belum habis. Ya, pokoknya intinya dia belum punya STR, belum mendaftar ke konsil. Ya. Oke, hasil uji kompetensi anaknya lulus, bapaknya enggak lulus. Bapaknya udah dokter gigi. Ya, sampai di sana belum heboh ya. Ya namanya ujian kan, bisa lulus, bisa enggak. Nah, yang jadi heboh itu masalahnya bapaknya itu sudah profesor. Jadi ya profesor juga manusia, bisa enggak lulus uji kompetensi ya dia. Jadi seperti itu. Nah, nanti ke depannya begitu selesai pendidikan kedokteran gigi, istilahnya first taker, dan ini menjadi guideline dalam reakreditasi, karena yang dilihat prosentase kelulusan first taker. Jadi yang sekali ngambil ujian langsung lulus, persentase itu yang dinilai dalam akreditasi. Ya, karena kita sudah terakreditasi A, artinya reakreditasi lagi nanti. Kalau A itu reakreditasinya 5 tahun kalau misalnya, kalau B 4 tahun. Terus mengajukan lagi. Nah, jadi ya pertama wajib uji kompetensi. Selanjutnya ada pilihan deh. Mau ikut uji kompetensi atau mau mengumpulkan kredit poin SKP. Jadi 30 SKP selama 5 tahun. Jadi SKP dari ikut seminar, harus jadi kayak perguruan tinggi juga gini dosen. Jadi harus ada ikut seminar, jadi dianggap pendidikan untuk pengetahuan, kemudian ada bakti sosialnya juga SKP-nya, kemudian ya kalau ada tulisan atau penelitian. Tapi yang banyak ini kegiatannya biasanya ya seminar sama pengabdian masyarakat, sama ikut ya, karena kita di dokter gigi kan perpaduan ilmu dan keterampilan ya dia. Jadi harus ada mengikuti apa istilahnya table klinik. Jadi ikut kursus keterampilan apa seperti itu. Itu pun nanti disesuaikan. Kalau kalian spesialis apa ya kegiatan seminar dan table kliniknya itu ya kalau tidak salah 60% harus di bidang spesialisnya. Jadi kalau dokter kalau masih dokter gigi umum ya nggak masalah, nggak ada batasan itu. Jadi sesuai, makanya kita kenapa terus ya kalau kendaraan aja istilahnya di tera ya, di tera ulang itu masih layak nggak praktek. Jadi nanti setelah pertama wajib uji kompetensi, selanjutnya boleh ikut uji kompetensi atau mengumpulkan kredit poin SKP. Dek, kira-kira selanjutnya kalau kalian sudah punya SIP ya, izin praktik. Kalian untuk meneruskan izin praktik selanjutnya itu kalian mau ikut uji kompetensi atau mengumpulkan SKP? Siapa? Ada yang mau berpendapat? Mengumpulkan SKP, dokter. Kenapa, Dafa? Supaya nggak banyak belajar untuk ujian kompetisinya. bukan nggak banyak belajar dalam artian apa namanya? Kalau dibilang nggak banyak belajar, nggak juga. Ingat nanti ada kewajiban dokter gigi terhadap diri sendiri. Di samping menjaga kesehatan harus terus upgrade ilmu. Ya, nanti orang sudah berperang pakai
apa, kamu masih pakai apa, kan ketinggalan, nggak update. Jadi bukan berarti nggak belajar ya. Ya, kalau saya juga setuju seperti Dava bilang. Kalau saya lebih ke pilih yang pasti-pasti aja ya Dava ya. Kalau ujian buktinya tadi gimana? Profesor juga bisa nggak lulus uji kompetensi? Tapi kalau mengumpulkan SKP 30, kalau udah terkumpul 30 ya udah jelas kan, memenuhi, betul nggak? Ya, jadi bukannya nggak belajar lagi ya Dava saat kita ikut seminar, itu sebenarnya kan kita belajar update ilmu kita, betul nggak? Ya, nah jadi itu kalau himbauan saya ya kalau bisa dari sana kita selalu update ilmu, jangan sampai ikut seminar aja nggak datang, yang penting dapat sertifikatnya, itu membohongi diri sendiri ya. Apa yang kamu dapat artinya? Cuma nyari sertifikatnya aja, kan seperti itu. Ya, jadi ya tetap harus belajar, cuma yang pasti-pasti aja ada Pak ya. Kalau 30 SKP terkumpul ya udah aman kan. Namanya ujian kan masih misteri, bisa lulus bisa enggak, betul nggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu sertifikat kompetensi. Nah, ini sertifikat kompetensi, ingat yang mengeluarkan kolegium, kalau kita sudah punya sertifikat kompetensi baru bisa mendaftar ke konsil untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi. Ya. Nah, kalau ini registrasi ini kan pencatatan resmi itu yang tadi saya sampaikan terhadap dokter ataupun dokter gigi yang telah memiliki, ingat, sertifikat kompetensi. Makanya syarat untuk mengajukan STR harus punya Serkom dulu. Ya. Seperti itu. Oke, di sini bisa ya. Nah, ini saya sampaikan dulu yang STR tadi, surat tanda registrasi. Nah, ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh konsil. Ingat tadi kan saya sudah sampaikan kepada dokter atau dokter gigi yang telah melakukan registrasi. Tentunya yang telah melakukan registrasi yang sudah punya Serkom. Jelas ya? Nah, itu harus dipegang. Nanti kalau memang sudah tahu prinsipnya, dibolak-balik tidak akan bingung. Ya. Nah, ini sehubungan dengan surat izin praktik tadi yang saya sampaikan, bahwa surat izin praktik, jadi SIP, bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter ataupun dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan tentunya. Ya, nanti kita lihat apa persyaratan izin praktik. Nah, kadang secara umum bilang nanti ijazah fotokopi, secara umum itu detailnya lagi. Tapi di Undang-Undang Praktik Kedokteran singkat aja kok, cukup 3 yang perlu dipenuhi. Ya. Nah, surat izin praktik. Jadi setiap dokter maupun dokter gigi yang melakukan praktik di Indonesia wajib, ingat wajib ini apa artinya? Harus memiliki SIP. Ya. Nah, kadang banyak kejadian saking semangatnya juga baru tamat lulus uji kompetensi, sudah punya STR. Kalau kalian sudah punya STR, boleh kalian praktek? Pertanyaan saya. Karena ini dasar sekali pengertian ini ya. Sehingga jangan sampai nanti kalian, ya kalau nggak ada masalah. Kalau ada tuduhan malpraktek, kena kalian. Dari segi disiplin administrasinya. Kalau sudah punya STR, boleh praktek nggak? Ayo, selain Dava, tadi Adia sudah, terus silakan yang lainnya. Ayo untuk Kak Harus Irfan. memiliki SIP terlebih dahulu ya dokter? Sebentar, ini siapa? Ismia ya? Iya dokter. Ismia, oke. Pertanyaan saya tadi, kalau sudah punya STR, boleh enggak praktik? Jawabannya boleh atau tidak. Itu aja. Gimana? Kalau udah punya STR, boleh praktek? Gimana Ismia? Ya, tadi kan kamu bilang surat izin praktek ya. Ya, kalau sudah punya surat izin praktek kan
pasti boleh praktik. Pertanyaan saya, kalau sudah punya STR, kan kalian sudah kompeten sebagai dokter gigi, sudah terdaftar di konsil, boleh nggak praktik? Boleh dokter, tapi bukan praktek secara pribadi gitu dokter. Gimana Ismia? Sebentar, yang di saya yang instable. Bagaimana Ismia? Boleh, tapi bagaimana? Ya dokter, mohon maaf tadi sinyalnya lagi tidak bagus dokter. Ya, nggak apa-apa. Di Boleh, saya juga tapi tadi mungkin di rumah sakit dokter belum untuk buka praktik. boleh, tapi di rumah sakit begitu, belum boleh buka praktik sendiri maksudnya. Nah, ini perlu saya garis bawahi ya. Yang jelas, kalian boleh praktik itu kalau kalian sudah punya SIP, surat izin praktik. Nanti saya sebutkan lagi. Kalau baru punya STR aja nggak boleh praktik. Ya, kakak kelas kalian yang baru internship ini aja, atau nanti begini, kalian saat koas, kalian dibuatkan kok surat izin praktek di RSGM. Izin praktek dalam artian ya karena kalian belum dokter kan, untuk pendidikan masih ada apa istilahnya, dosen pembimbing. Kalian ada nanti surat izin prakteknya di RSGM. Kalau nggak punya nggak boleh. Sampai di sini paham dulu? Yang perlu dipegang, kapan kalian boleh izin praktek? Kalau sudah punya surat izin praktek. Ya, kalau koas ya SIP di RSGM. Ya, kalau kalian internship itu juga apa? SIP di tempat wahana kalian internship. Jadi SIP 3 bulan di wahana puskesmas tempat kalian internship. Nanti SIP internship jadinya. Kan berlakunya cuma 3 bulan kan dokter gigi. Jadi SIP internship di rumah sakit. Jadi kalau belum punya SIP belum boleh praktek. Kalau baru punya STR aja. Ya, yang internship ini juga STR-nya belum ini ya, setelah melewati masa internship baru boleh apa? Mengajukan, ya tentunya nanti ininya kan sertifikat kompetensinya kan sudah punya kan, dilengkapi dengan sudah internship baru boleh mendapatkan STR yang pada umumnya. Jadi sudah melewati internship. STR yang bisa digunakan untuk surat izin praktek mandiri nanti. Ya. Jadi kalau baru punya STR aja boleh praktek? Enggak boleh. Kalau sudah punya SIP baru boleh. Nanti kita lihat syarat izin praktek. Ya. Nah, ini tadi surat izin praktek. Jadi itu hanya diberikan paling banyak berapa? 3 tempat. Ya. Nah, SIP hanya berlaku untuk 1 tempat praktek. Artinya apa? 1 tempat praktek, 1 izin praktek. Misalnya kalian nanti setelah internship nggak jadi pegawai negeri, atau kalaupun pegawai negeri misalnya di mana di Tabanan atau di mana praktek sorenya di Denpasar, boleh aja. Jadi maksimal berapa? 3 tempat. Masing-masing tempat praktek harus 1 izin praktek. Ya, contoh saya misalnya, 1 izin praktek saya sudah digunakan untuk di RSGM karena membimbing mahasiswa atau praktek di RSGM-nya. Ya, kemudian yang kedua surat izin praktek saya gunakan lagi di tempat praktek saya mandiri 1. Ya,
Jadi kalau misalnya masih ada lagi mau digunakan, masih ada satu. Jadi nanti kita dapat apa, karena ngurus izin praktek satu tempat praktek, satu izin praktek. Jadi nanti kita dapat STR itu berapa? Karena STR yang untuk pakai ngurus izin praktek dapat 3. Ya, jadi istilahnya yang asli salinannya 2. Jadi 3 STR itu yang digunakan kalau kalian mau ngurus SIP, surat izin praktek. Ingat ya, satu izin praktek, satu tempat praktek, satu izin praktek. Ya. Nah, kalau misalnya kalian nanti, oh ya, ada juga di Undang-Undang Praktek Kedokteran juga. Pengganti praktek harus punya izin praktek. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi jangan sampai kalian nanti praktek, boleh nggak digantikan prakteknya, misalnya kalian sakit atau tugas keluar daerah, boleh. Tapi pengganti kalian itu harus punya SIP, surat izin praktek, ya. Entah dia misalnya dia pegawai negeri di rumah sakit, di puskesmas, di mana sudah ada izin prakteknya satu. Terus praktek mandiri dia buka untuk dia sendiri belum. Boleh nggak dia menggantikan sejawat lain? Boleh, karena dia sudah punya SIP, surat izin praktek. Ya, ingat, pengganti praktek harus punya izin praktek. Ya. Nah, kalau misalnya kalian diminta tolong sejawat untuk praktek seminggu misalnya 3 kali atau 2 kali lah, Senin sama Rebo, atau Selasa Jumat di tempat sejawat B misalnya. Kalian harus ngurus izin praktek nggak di sana? Gimana pemahaman kalian? Kalau ngisinya cuma Senin, ya seminggu 2 kali. Perlu nggak mengurus izin praktek di sana? Belum terpikir ya? Oke. Kalau kalian diminta mengisi rutin, itu kalian harus mengurus surat izin. Sampai di sini paham? Nah, kecuali kalau insidental. Kalau misalnya enggak rutin, insidental, kalau sudah tersambung lagi deh ya. Ini kayaknya tadi tiba-tiba mati lampu. Bisa dengar suara saya? Bisa, dokter. Halo? Ya, sebentar. Tapi saya harus share screen lagi ya.
Masih nampak PPT saya? Enggak ya? Halo? Tidak tampak, dokter. Oke, saya ulang share screen. Udah tinggal dikit sih. Apa ya? Oke, ini tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya menggantikan sewaktu-waktu itu kalian tidak perlu mengurus izin praktik di sana, ya. Tapi kalau rutin, meskipun cuma seminggu sekali aja harus ngurus izin praktek di sana, ya. Nah, ini deh. Jadi kalau ditanyakan apa persyaratan izin praktek, cuma 3 ini aja deh. Jadi kalau misalnya mengumpulkan foto, ijazah, ya itu lebih rincinya dari organisasi profesi kita. Tapi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran ini aja. Apa dek? STR. Ya, logikanya kalau orang sudah punya STR artinya dia sudah kompeten enggak? Tentu sudah kompeten karena syarat untuk mengajukan STR adalah apa tadi? Serkom, sertifikat kompetensi. Ya, sama seperti kalian kalau sudah dokter gigi, boleh enggak melanjutkan S2? Boleh karena kalian sudah S1, SKG. Tapi kalau kalian baru SKG, boleh nggak ngambil spesialis? Ya tentu nggak boleh, karena kalian belum dokter gigi. Paham ya, Dek ya? Jadi, satu syarat untuk urus izin praktik itu STR. Ya tentunya yang masih berlaku ya. Setiap 5 tahun. Kemudian, nah ini yang jangan dijadikan beban. Mempunyai tempat praktek. Nah, di sini kan tidak dipersyaratkan harus dari modal kita sendiri. Itu yang saya bilang, misalnya kalau kalian praktek di klinik, di sejawat lain dan lain sebagainya, yang penting bisa mengajukan tempat prakteknya di mana. Sampai di sini paham ya, Dek ya? Jelas ya? Jadi tempat praktek ini tidak harus tempat punya kita sendiri. Ya. Jadi punya STR, punya tempat praktek, maksudnya bisa bilang prakteknya akan di sini alamatnya. Ya. Kemudian, nah ini memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Siapa organisasi profesi kita? PDGI. Ya. Nah, sehubungan dengan pemanfaatan organisasi profesi, topiknya bahwa di samping untuk mengurus izin praktek, seandainya nanti dalam perjalanan praktek kita terbentur masalah, ada tuntutan malpraktek atau tuntutan apalah dari pasien pengguna jasa kita, tentunya sebagai anggota PDGI di tempat kita mendaftarkan diri, tentunya kita akan ya dalam tanda kutip dilindungi selama memang kita memang bisa menunjukkan bahwa kita tidak bersalah, pasti dilindungi. Dalam artian kita sudah kerja sesuai SOP seperti itu. Ya, nah di sini peran organisasi profesi itu. Jadi ya kalau kita kerja di 2 wilayah ya tentunya mungkin kita harus ikut 2 ini ya. Jadi di mana tempat awalnya misalnya PDGI Denpasar, kemudian prakteknya di wilayah Bali Timur. Jadi ya istilahnya kita tetap harus sebagai anggota di sana istilahnya dititipkan di sana. Ya tentunya kita mengikuti peraturan di sana juga. Ya karena sudah melewati wilayah organisasi profesi. Jadi ingat izin praktek itu ini aja ini. 3. STR, tempat praktek, rekomendasi,
organisasi profesi. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi kita kenal organisasi profesi kita, PDGI, sehubungan dengan izin praktek. Jadi kita kenal tadi ada konsil, kolegium, SPR, Serkom, seperti itu. Ya, tadi saya selipkan sedikit tentang apa namanya internship tadi. Jadi nanti kalian milihnya satu lokal. Kalau di lokal enggak lulus, satu enggak tembus pilihannya, ada regional istilahnya. Nanti ada wilayah regional. Jadi kakak kelas kalian regionalnya ada yang internshipnya jadi di Mataram. Kalau regional enggak lulus ya bisa ikutin pilihan nasional. Jadi ada 3 pilihan itu. Ya. Ya mudah-mudahan bisa tembus salah satunya. Kalau enggak ya mungkin harus menunggu internship periode berikutnya, kan seperti itu, namanya seleksi adik ya. Nah, selama kalian belum menyelesaikan internship, kalian sudah dokter gigi ya tentunya belum boleh mempunyai surat izin praktek mandiri karena belum menyelesaikan program internship. Ya, kalau saya dulu istilahnya PTT, pegawai atau pekerja tidak tetap, itu 3 tahun dulu kontraknya. Setelah selesai, saya dapat surat SMB, selesai masa bakti. Nah, itu baru untuk mengajukan surat izin praktek. Seperti itu. Ya, tentunya berjalannya waktu pasti ada perubahan-perubahan. Ya, kalian pahami aja dulu setelah ini, kalian tidak bakalan nganggur, paling tidak setelah tamat 6 bulan pertama, kalian punya gaji dibayarkan oleh Kemenkes, oleh negara selama 6 bulan masa internship. Itu. Jadi setelah kalian selesai internship, ya silakan berkompetisi lagi. Paling tidak yaitu tidak bakalan nganggur urus surat izin praktek. Ya, itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami penyampaian saya siang ini? Saya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan enggak, Dek? Nah, saya lanjut di kelas B nih. Kelas B masih mundur ininya. Dia rahasia kedokteran kayaknya belum. Jadi kalau enggak salah nanti materi yang belum itu yang perencanaan implementasi tentang perubahan perilaku ya Dek ya, sampai evaluasinya ya Dek ya. Ya itu kayaknya di kelas A ya. Di situ ya siap-siap. Ini. Ntar saya sharing ya. Waktunya ini sekali kredit belum isi lupa lagi. Jadi mohon maaf ya. Jadi mulai belajar materi sudah disampaikan. Bagaimana Dek, ada pertanyaan? Cukup? Bisa dipahami ya materi saya? Mudah-mudahan nanti di ujiannya untuk materi saya semua bisa jawab dengan baik kalau sudah dipahami. Ya, enggak perlu dihafalin. Pokoknya yang penting kalian paham ya dibolak-balik tetap bisa ya. Oke, kalau enggak ada saya akhiri dulu, saya nyiapkan untuk di kelas B nanti. Selamat siang semua, terima kasih kehadirannya. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Selamat siang. Izin stop share. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Selamat Terima kasih. siang, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.